Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua topik yang seringkali bersifat kontroversial, yaitu tentang teologi kesembuhan dan teologi kesakitan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau ajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, ayat pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya akan bacakan Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal yang 3 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi syarat utama atau syarat pertama supaya seseorang bisa mengalami mujizat kesembuhan? Kalau gak ada syarat ini, syarat yang lain gak guna. Harus ada syarat yang utama. Apa itu kira-kira Bapak Ibu? Iman? Pengharapan? Syarat yang paling pertama, yang paling utama supaya orang bisa mengalami mujizat kesembuhan adalah orang tersebut harus sakit terlebih dahulu. Kalau dia nggak sakit, nggak mungkin mengalami mujizat kesembuhan. Kalau dia nggak sakit, dia nggak butuh mujizat kesembuhan. Nah, maka pertanyaan saya berikutnya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan orang tersebut sakit dulu? Kalau Tuhan nggak izinkan dia sakit, kan Tuhan nggak perlu repot-repot menyembuhkan dia. Dan pemikiran ini bukan hanya pemikiran saya. Saya rasa murid-murid juga pernah memikirkan yang hal sama. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, murid-murid bertanya kepada Yesus, itu salah siapa? Kenapa Tuhan izinkan dia buta sejak lahir? Salah dia kah? Salah orang tuanya kah? Tapi Yesus menjawab, bukan salah siapa-siapa. Tapi pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui dia. Dalam Yohanes 11 ayat 3 sampai 4. Waktu itu kejadian Lazarus sakit, lalu saudaranya Maria Marta minta, "Yesus datang dong sembuhin saudara kami." Tapi kita tahu Yesus nggak langsung datang, Yesus tunda dulu sampai Lazarusnya keburu meninggal, baru Yesus datang. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mengarahkan mujizat dan orang Lazarus yang meninggal dibangkitkan kembali hidup. Apa kata Yesus mengenai peristiwa itu? Penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi mengapa Allah izinkan dulu seseorang sampai bisa sakit, mengalami kesakitan, sakit penyakit? Jawaban singkatnya, karena Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kemuliaan bagi dia. Maka pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin dan bagaimana caranya penyakit yang sifatnya negatif itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan yang sifatnya positif? Nah, itu kita akan bahas nanti di teologi kesakitan di bagian kedua di akhir. Tapi sekarang saya mau ajak kita merenungkan tentang teologi kesembuhan. Karena saya sering berpertanyaan, kalau ada seseorang yang mengadakan mujizat kesembuhan, entah kita lihat langsung, kita lihat online, kita lihat di TV, saya sering ditanya, itu benar gak sih? Itu beneran dari Tuhan gak sih? Nah, di dalam kekristenan sendiri ada setidaknya dua pandangan Bapak Ibu tentang mujizat kesembuhan. Pandangan yang pertama, golongan yang satu ini adalah pandangan golongan yang percaya bahwa karunia untuk mengadakan mujizat dan tanda, termasuk mujizat kesembuhan, itu udah nggak ada.
udah sirna, udah ceased away. Udah hilang bersamaan dengan kematian para rasul. Mujizat masih ada gak? Mujizat masih ada hari ini. Mujizat masih mungkin terjadi. Kita lihat ada orang yang sakit kanker, udah divonis akan meninggal, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Mujizat masih ada. Tapi karunia untuk mengadakan mujizatnya udah gak ada di zaman ini. Kenapa? Karena karunia untuk mengadakan mujizat dan tanda diberikan khusus kepada para rasul pada zamannya. Kenapa hanya para rasul diberikan karunia mujizat tersebut? Karena saat itu banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajar-pengajar palsu. Maka untuk memvalidasi bahwa pengajaran para rasul adalah pengajaran yang benar, bahwa mereka berasal dari Allah, maka Tuhan memberikan mereka karunia untuk mengadakan mujizat. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di Perjanjian Baru, setiap kali para rasul mengadakan mujizat, itu selalu disertai dengan penginjilan. Jadi orang yang disembuhkan dengan mujizat kesembuhan adalah orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Nggak dijelasin di Alkitab Perjanjian Baru, ada anggota jemaat gereja yang menerima mujizat kesembuhan, nggak ada. Dan mereka punya, golongan ini punya basis argumen berdasarkan Alkitab. Kita nggak lihat sama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-43 yang sama-sama kita renungkan minggu lalu. Setelah Pentakosta, ada 3.000 jemaat yang datang bertobat. Lalu mereka sering berkumpul, tapi di antara ribuan jemaat itu, hanya para rasul-rasul yang mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diarahkan tanda dan mujizat. Bukan semua orang, tapi hanya rasul-rasul yang diberikan karunia tanda dan mujizat. 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku, Paulus, adalah seorang rasul, telah dilakukan oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi mujizat dan tanda, termasuk mujizat kesembuhan, adalah untuk membuktikan kerasulan dari seorang Paulus. Ibrani 2 ayat yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi tanda dan mujizat digunakan untuk meneguhkan kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian tentang Kristus. Untuk memberitakan Injil. Jadi mujizat kesembuhan dilakukan dalam konteks untuk penginjilan. Bagi mereka yang belum percaya. Sedangkan zaman sekarang, kenapa udah gak ada karunia mengadakan mujizat? Karena untuk memvalidasi pengajaran benar atau salah dari seorang hamba Tuhan, kita punya namanya Alkitab. Kita punya firman Tuhan untuk memvalidasi pengajarannya benar atau enggak. Zaman Rasul belum ada Perjanjian Baru, belum jadi. Sehingga untuk validasinya perlu karunia khusus seperti karunia bermujizat. Zaman sekarang udah gak perlu. Karena itu zaman sekarang udah gak ada, jangan dikejar. Nah sebaliknya ada pandangan yang kedua, satu golongan sebelah sini yang berkata bahwa hey, karunia untuk mengadakan mujizat dan tanda masih ada sampai hari ini. Bahkan harus kita kejar karena dapat membangun jemaat gereja dan dapat digunakan untuk memperkuat penginjilan. Kalau ada sebagian orang yang tidak mengalami karunia mujizat, ya habis mereka gak percaya sih. Mereka aja gak percaya bahwa karunia mujizat masih ada. Mana mungkin mereka bisa mengalami. Nah, mereka golongan ini juga punya basis-basis Alkitabnya untuk berargumen. Mereka mengatakan, coba lihat, di Markus 6 dan Matius 13, ada momen di mana Yesus juga gak bisa berbuat banyak mujizat. Kenapa? Karena orang-orang di tempat tersebut tidak percaya. Lah kamu, karena kamu gak percaya, wajarlah kamu gak mengalami karunia mujizat. Dan kata siapa karunia mujizat hanya diberikan kepada para rasul. Kita lihat Stefanus di Kisah Rasul 6 ayat 8. Stefanus bukan rasul, tapi Stefanus pun diberikan karunia untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Lalu 1 Korintus 12 ayat 7-10 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, diberikan karunia roh, memberikan iman, ada karunia untuk menyembuhkan, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Di sini dikatakan kepada tiap-tiap orang, nggak ditulis kok bahwa karunia mujizat cuma buat para rasul. 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengarahkan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, memimpin, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Betul ada rasul, betul ada nabi, pengajar dibedakan, tapi nggak ditulis kok cuma rasul yang dapat mujizat kesembuhan, yang punya karunia mengajar mujizat. Tapi golongan ini bisa berkata, kamu jangan cuma lihat sampai ayat 28. Coba kamu lihat ayat berikutnya, pasal ayat 29 sampai 31. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar?
Enggak, nggak semua orang jadi rasul. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Enggak semuanya. Malah Paulus bilang, kalau kamu mau kejar, kejarlah yang lebih utama dari itu. Apa itu? Pasal berikutnya, pasal 13, Paulus mengajarkan tentang kasih. Kalau kamu mau kejar, kejarlah kasih, bukan karunia roh. Apa itu kasih? Buah roh, itu yang kamu kejar. Kalau karunia roh, itu pemberian, suka-suka Tuhan mau kasihnya apa. Kamu kejarnya buah roh. Tapi kalau ini bilang, ya kata siapa kalau karunia nggak boleh diminta? Kan firman Tuhan bilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Meskipun pemberian, kalau kita minta kan Tuhan bisa kasih. Dan demikianlah perdebatan tersebut masih berlangsung dari dulu sampai hari ini. Pandangan ini banyak dipegang oleh saudara-saudara kita yang denominasinya depannya ri, belakangnya foam. Sementara pandangan yang ini banyak dipegang oleh saudara-saudara kita yang denominasinya depannya karis, belakangnya matik. Tapi mana yang lebih benar? Di sini saya nggak lagi bahas yang mana yang lebih benar atau mana yang lebih salah. Kalau lihat dari bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh seperti Martin Luther, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Calvin memegang pandangan yang satu ini. Loh kamu gimana sih sama-sama kekristenan, tapi kok bisa banyak pandangan padahal kitabnya satu? Well menurut saya nggak masalah. Kecuali yang sifatnya esensial dan mendasar, apa itu? Yesus satu-satunya juru selamat, Alkitab satu-satunya firman Tuhan, itu nggak bisa didebatin. Itu udah nggak boleh didebatin. Nggak bisa. Kalau didebatin ya udah bukan Kristen. Tapi selama perdebatannya masih tentang karunia mujizat masih ada atau enggak. Apakah baptisan hanya untuk dewasa atau baptisan anak boleh, baptisan harus percik atau selam. Lalu apakah akhir zaman nanti ada amil, premil, postmil. Silakan saling bertukar pendapat, silakan saling melengkapi. Dan di sini saya nggak boleh bahas, oh ini lebih benar atau mana yang lebih benar, bukan. Tapi bagaimana sikap kita bahwa sekalipun zaman ini benar, masih ada orang yang punya karunia mengadakan mujizat, bukan berarti setiap orang yang mengadakan mujizat itu pasti 100% dari Tuhan. Firman Tuhan berkata Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang berseru, Tuhan, aku ngusir setan demi namamu. Aku mengadakan mujizat demi namamu. Tapi jawab Tuhan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sekalipun benar masih ada yang punya karunia bermujizat, bukan berarti 100% itu pasti dari Tuhan. Sebaliknya, 1 Yohanes 4 ayat 1-3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah atau bukan? Kenapa? Karena banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Gimana cara mengujinya ini benar dari Tuhan atau bukan? Yang pertama, demikianlah kita mengenal roh Allah. Kalau itu benar dari Allah, maka setiap roh akan mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kalau dia mengakui Yesus, ya itu dari Tuhan. Tapi kalau dia tidak mengakui Yesus, bukan dari Tuhan. Artinya apa? Ketika seseorang mengadakan mujizat, kita uji yang pertama. Apakah dia menggunakan mujizat kesembuhan tersebut sebagai kesempatan untuk memberitakan Yesus. Untuk menyaksikan tentang Yesus. Untuk menceritakan bahwa Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menebus dosa kita. Dan ketika kita perikop kita hari ini, Kisah Rasul 3, kita masuk ke ayat berikutnya, perikop berikut ayat 12, dikatakan Petrus melihat kesempatan ini. Kesempatan apa? Setelah dia mengadakan mujizat, orang lumpuh langsung sembuh. Orang-orang takjub. Oh Petrus lihat ini kesempatan untuk saya berkhotbah. Ini kesempatan untuk saya memberitakan Injil. Jadi setelah mengadakan mujizat, Injil yang diberitakan, nggak masalah. Tapi setelah mengadakan mujizat yang diberitakan adalah, hey, kalau dengan iman kamu bisa sembuh dari sakit, dengan iman yang sama kamu bisa kaya raya. Nah itu udah mulai nggak benar. Itu masuk teologi kesuksesan, itu udah pasti salah. Atas dasar apa saya bilang salah? Kisah Rasul 3 ayat ke-6. Sebelum Petrus mengadakan mujizat kesembuhan, Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Si orang lumpuh itu mengharapkan sedekah, mengharapkan uang. Petrus tidak memberikan apa yang dia inginkan. Petrus memberikan apa yang dia butuhkan. Yesus. Bahkan dikatakan 1 Korintus 15-19, kalau kita menaruh pengharapan kita pada Kristus, hanya untuk kehidupan sementara di bumi ini saja, kita orang-orang yang paling malang. Kalau kita percaya sama Yesus cuma supaya saya sembuh dari sakit, cuma supaya saya kaya raya, kamu malang. Kenapa?
Karena kamu sembuh dari sakit pun nanti kamu bisa mati juga. Kamu kaya raya pun mati, harta nggak dibawa juga. Tapi yang Yesus Kristus berikan lebih dari sekedar kesembuhan dan harta kekayaan. Yesus menjanjikan keselamatan. Hidupmu cuma sementara loh di bumi, puluhan tahun. Tapi aku memberikan kepadamu hidup kekal, ribuan juta miliar triliunan tahun nggak terhingga, tempat yang nggak ada kesakitan, nggak ada kemiskinan, nggak ada kesedihan, nggak ada kesakitan, nggak ada penderitaan, nggak ada ketakutan, tempat yang sempurna. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang mulia, kita bisa memandang Dia muka dengan muka. Itu pengharapan kita. Jangan cari Tuhan cuma ngarepin sembuh, jangan cuma ngarepin harta. Kamu orang yang malang, kata firman Tuhan. Yang kedua, apa yang kita uji? Kalau itu karunia menyembuhkan sama dengan karunia yang dimiliki para rasul, harusnya orang yang disembuhkan langsung sembuh total seketika. Bukan pelan-pelan, oh dari lumpuh berdiri dulu, jalan pelan-pelan, enggak. Kita lihat di ayat 7 dan ayat 8, seketika itu juga orang lumpuh tadi langsung melonjak berdiri, berjalan kian kemari, dan melompat-lompat. Jadi kalau dia benar-benar sama dengan karunia yang dimiliki rasul, langsung sembuh total seketika, bukan perlahan-lahan. Kuasa Tuhan cukup besar untuk menyembuhkan langsung total seketika. Dan yang ketiga, siapa yang dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan? Tuhankah? Atau pribadi orang yang menyembuhkan? Ayat ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada suara yang mengarahkan mujizat kesembuhan, coba kita uji. Pertama, apakah mujizat tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk penginjilan? Adakah Yesus diberitakan? Dan harusnya orang yang disembuhkan adalah orang-orang yang belum percaya, bukan anggota jemaat gereja. Yang kedua, apakah orang yang disembuhkan langsung sembuh total seketika? Dan ketiga, apakah Tuhan yang dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan? Kalau jawabannya tiga-tiganya adalah iya, maka atas dasar apa kita masih menghakimi bahwa orang tersebut bukan dari Tuhan? Itu teologi kesembuhan. Nah sekarang saya masuk ke bagian akhir tentang teologi kesakitan yang lebih penting. Kenapa lebih penting? Karena tadi kita membahas bahwa kalau dari awal Tuhan nggak ngizinin orang sakit, Tuhan nggak perlu repot-repot ada mujizat kesembuhan. Maka nggak perlu ada perdebatan-perdebatan seperti ini. Kenapa dari awal Tuhan izinin seseorang sakit? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih? Dan kalau dia maha kuasa, maha kasih, bukankah dia sanggup untuk mencegah orang Kristen, orang yang percaya supaya gak sakit? Kan maha kuasa. Ceritanya semua orang yang Kristen langsung kebal, imun, gak bisa sakit. Bisa gak? Bisa. Kenapa enggak? Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi kita? Firman Tuhan berkata Roma 8, 35, 37. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Kristus? Apakah artinya Tuhan gak lagi mengasihi kita hanya karena kita mengalami masalah, menghadapi bencana, pandemi, kita dianiaya, kita kelaparan, kita mengalami kemiskinan, bahaya, terancam, sekarat? Apakah itu semua cukup untuk membuktikan Kristus sudah tidak lagi mengasihi kita? Jawabannya, enggak. Kristus tetap mengasihi kita. Jadi masalah penderitaan kesakitan tidak membuktikan bahwa Kristus tidak lagi mengasihi kita. Sebaliknya firman Tuhan mengatakan, di dalam dunia ini, in this world, you will experience difficulties. Dalam dunia ini kamu akan mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan. Bukan bisa sakit, bisa enggak. Pasti akan, cuma tinggal masalah waktu dari kamu lahir sampai meninggal, ada momen di hidupmu kamu mengalami kesusahan, kesulitan. Kenapa? Karena in this world, karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan orang-orang yang berdosa, penuh dengan kejahatan. Nanti di surga gak ada kesakitan, gak ada penderitaan. Tuhan udah siapin tempat yang sempurna. Loh kalau gitu Tuhan, kenapa harus tunggu nanti masuk surga? Kenapa gak dari sekarang di bumi, Tuhan udah hapus semua penderitaan dan kesakitan? Well, kalau kita mau dari sekarang Tuhan hapus semua kejahatan, penderitaan, kesakitan, dosa di bumi, gampang. Gimana caranya? Tuhan hapus kamu. Kalau kamu udah dihapus, nggak ada lagi yang berbuat dosa, nggak ada lagi yang berbuat jahat, nggak ada lagi yang menderita, nggak ada lagi yang kesakitan. Tapi Tuhan jauh lebih bijaksana daripada itu. Maka Tuhan mengatakan apa? Meskipun di dunia ini kau mengalami kesulitan, tapi tenang, take heart. Cool, chill, santai, tenang. Kenapa tenang? Because I have conquered the world. Karena Tuhan telah menaklukkan dunia. Bahwa sebesar-besarnya masalah yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah itu.
Bahwa semua yang terjadi di bumi ini, semua dalam kontrol kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. God is in control. Pasti ingat di kitab Ayub, ketika iblis mau cobain Ayub, iblis aja harus minta izin dulu sama Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, ayat ini gak bilang, di bumi ini kamu akan mengalami kesulitan. Tapi tenang, kenapa? Karena kamu hebat, karena kamu kuat, karena kamu luar biasa. Alkitab gak bilang begitu. Kamu lemah, kamu gak kuat, kamu gak hebat, kamu biasa aja. Tapi Tuhan, Dia yang kuat, Dia yang hebat. Dan Allah yang kuat, yang hebat tersebut sekaligus adalah Allah yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bukan karena kamu cukup kuat, tapi karena pencobaannya difilter dulu sama Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan kenapa Tuhan kasih tahu kita bahwa kamu akan mengalami kesulitan, tapi tenang karena Tuhan Maha Besar. Kenapa? Supaya ketika kita mempercayai Dia, bukan cuma sekedar percaya Tuhan ada, bukan cuma sekedar percaya Yesus itu Tuhan, iblis juga percaya itu. Tapi mempercayai bahwa sesulit-sulitnya hidup saya, sesusah-susahnya hidup saya punya Tuhan yang jauh lebih besar dan Tuhan setia sama saya, akan menolong saya. Dan ketika kita mempercayai Dia, dikatakan, you will be unshakable and deeply at peace. Engkau akan tidak tergoyahkan, engkau akan tidak tergoncangkan, dan engkau akan mengalami damai sejahtera yang begitu dalam, yang begitu intens. 2 Korintus 12 ayat 9 Paulus menulis begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih Tuhan cukup. Dia udah buktikan Dia mengasihi kita dengan kematian Dia di atas kayu salib. Dia mengorbankan diri untuk menebus kita. Nggak ada kasih yang lebih besar dari itu. Bukan berarti kalau Tuhan mengasihi kita, Dia harus hapus semua masalah kita, harus hapus semua kesakitan kita. Enggak. Sebaliknya firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu Paulus lebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Bapak Ibu, malam yang paling gelap adalah malam yang paling dekat dengan fajar. Momen di hidup kita di mana kita paling berat, paling susah, paling sulit. Itulah momen di mana kita sudah sangat-sangat dekat untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Yaitu di kelemahan kita. Tapi selama kita masih merasa aku hebat, aku kuat, aku bisa, aku masih sombong, kita masih jauh dari kuasa Tuhan. Dalam bahasa Mandarin terkenal, ini sering dibawakan, bahwa kata Kristus dalam bahasa Mandarin adalah Wei Qi. Wei diambil dari kata Wei Xian de Wei, Qi diambil dari kata Qi Hui de Qi. Wei Xian artinya bahaya, Qi Hui artinya kesempatan. Nah, banyak pembicara, motivator mengatakan, artinya di dalam Kristus kamu punya kesempatan untuk sukses. Positive thinking, good, nggak salah. Tapi faktanya saya ketemu banyak orang di krisis, bukan lihat kesempatan, malah banyak stres. Jadi apakah benar krisis kita bisa kesempatan? Saya nggak tahu. Tapi ini yang saya tahu, dan saya tahu pasti, karena ini dari firman Tuhan. Bahwa di dalam setiap krisis, kita punya satu kesempatan yang pasti, yaitu kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. So, mari kita berdamai dengan masalah. Mari kita berteman dengan penderitaan, dengan krisis. Mari kita bersuka cita di tengah kelemahan. Bukan karena kita miring, loh lagi susah kok malah suka cita. Bukan. Tapi kita tahu. Karena ketika saya lagi susah-susahnya, sebentar lagi saya akan menikmati dan mengalami kuasa Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Dan Tuhan bukan cuman, dan Tuhan berkata seperti ini. Kenapa Tuhan harus kasih kuasanya ketika kamu menderita? Kenapa Tuhan gak nyatakan kuasanya ketika hidup kamu fine-fine aja, baik-baik aja? Because you don't move by the light, you move by the heat. Karena ketika semua baik-baik aja, dunia cerah, terang bersinar, kita nggak tergerak. Tapi ketika kita udah mulai kepanasan, kita mulai gerak, kita gelisah, kita baru mulai bergerak. C.S. Lewis menuliskannya dengan sangat baik, dia berkata seperti ini. Tuhan berbisik kepada kita melalui kenikmatan kita. Itu aku yang berkatin loh. Seringkali iya sih kita ngaku pakai mulut, ini berkat Tuhan. Karena kita orang Asia, paise. Iya ini berkat Tuhan kok. Tapi dalam hati, enggak. Ini berkat kerja keras saya, berkat kelihayan saya, berkat strategi saya yang cemerlang, berkat kepintaran dan koneksi saya. Tuhan bilang bisik loh, ini berkat aku loh.
kita nggak dengerin. Tuhan berbicara kepada kita lewat hati nurani kita, hei ayo kembali padaku. Kita nggak dengerin. Dan akhirnya Tuhan berteriak kepada kita melalui kesakitan dan penderitaan. Kesakitan penderitaan adalah megafon, toa yang dipakai Tuhan buat teriakin kamu. Dan kadang-kadang itu satu-satunya jalan yang bisa Tuhan pakai untuk menarik kembali perhatianmu. Tuhan berkatin kamu nggak balik sama Tuhan. Tuhan udah ngomong baik-baik sama kamu nggak dengerin Tuhan. Dan akhirnya Tuhan terpaksa teriakin kamu pakai pain, pakai penderitaan dan kesakitan. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang selama pandemi ini akhirnya mau nggak mau mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Jangan sampai udah dari pandemi ini kita masih nggak perhatiin Tuhan, dan akhirnya Tuhan terpaksa pakai megafon yang lain, pakai penderitaan yang lain untuk teriakin kita. Jangan sampai. Dan Tuhan bukan cuma Tuhan yang tidak membiarkan kita jatuh. Dia Tuhan yang aktif menolong kita. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab Tuhan ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan bukan cuma memegang kita karena dia tidak membiarkan kita jatuh atau terjerembab. Tapi dia memegang kita untuk mengangkat kita dari kejatuhan menuju kemenangan. God is specialized in turning bad things into good things. Tuhan itu ahlinya mengubah hal yang buruk menjadi baik. Tuhan itu lihai dalam mengubah rancangan kecelakaan dan diubahkan menjadi rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Yusuf dalam Kejadian 50:20 berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan tidak pernah mengakibatkan kejahatan pada kita. Tuhan nggak pernah secara sengaja mengakibatkan yang buruk kecelakaan kepada kita. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Dia Maha Besar. Dia udah punya rencana besarnya. Sekalipun Tuhan izinkan kamu mengalami kesulitan. Tuhan udah tahu, tenang. Saya akan menggunakan hal yang dia pikir buruk. Dan saya akan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Itu spesialisasinya Tuhan. Dan terakhir, Tuhan bukan cuma mengizinkan kita mengalami penderitaan, kesakitan, supaya kita kasih atensi kita kembali memperhatikan Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kita, melalui penderitaan kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang mengalami penderitaan dan kesakitan yang serupa. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga supaya kami juga sanggup menghibur mereka yang menderita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diajarkan mengalami kesulitan supaya ketika Tuhan tolong kita, kita bisa jadi alat berkat untuk dipakai Tuhan menolong orang lain. Dan dengan demikianlah Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saya akan tutup renungan kita malam hari dengan satu ilustrasi yang saya dengar dari sebuah seminar Global Leadership Conference yang dibawakan oleh John C. Maxwell. Judul dari ilustrasi ini adalah lubang. Ilustrasinya berkata seperti ini. Suatu hari ada seorang pria yang jatuh ke dalam lubang. Dan dia mendapati dirinya gak bisa keluar dari lubang. Lalu datang seseorang yang penuh perasaan melihat lubang dan orangnya, dan dia berkata, "Hei, saya mengerti perasaan kamu di dalam lubang." Lalu dia pergi. Lalu datang seorang yang logis dan dia berkata, "Hei, wajarlah kalau ada lubang tempat kayak gini, cuma tinggal tunggu waktu ada yang jatuh. Jadi bukan karena kamu yang ceroboh atau bodoh-bodoh amat, emang udah wajar ada yang jatuh ke lubang." Lalu datang seorang Farisi dan dia berkata, "Hanya orang jahat yang jatuh ke lubang. Pasti kamu ada dosa, ini ganjaran kamu nih." Lalu datang seorang wartawan dan dia berusaha membuat sebuah berita eksklusif tentang lubang dan orang yang jatuh di dalamnya. Lalu datang seorang Calvinis dan dia berkata, "Hei, kalau kamu sudah benar-benar diselamatkan, harusnya kamu gak jatuh lagi ke lubang yang ini." Lalu biar adil datang seorang karismatik dan dia berkata, "Kamu hanya cukup beriman dan mengaku dengan mulutmu bahwa kamu sudah keluar dari lubang." Ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Lalu datang seorang yang realistis dan berkata, "Wow, itu lubang yang dalam." Datang seorang bea cukai dan berkata, "Kamu bayar pajak gak di dalam lubang?" Disusul orang Pemda, "Kamu punya izin gak untuk bikin lubang di sini?" Datang orang yang main aman melihat lubang dan dia berusaha menghindari segala topik yang berhubungan dengan lubang.
Datang seorang yang mengasihani dirinya sendiri dan berkata, baru segitu lubangnya. Kau belum lihat sih lubang saya kayak apa. Datang seorang yang optimis dan berkata, masih untung loh kamu jatuhnya ke lubang yang ini. Datang orang yang pesimis dan berkata, waduh kamu datangnya jatuhnya ke lubang yang ini lagi. Lalu terakhir, datang Yesus. Dan tanpa banyak bicara, Yesus mengulurkan tangannya. Dan dia menarik orang tersebut keluar dari lubang. Bapak Ibu, saya nggak tahu ketika masa pandemi kemarin ini, berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, penderitaan. Saya yakin bisa jadi kita sendiri mengalami kesulitan. Tapi ketika ada orang-orang yang cerita kepada kita, hey hidup saya susah. Bagaimana respon kita? Wah baru segitu hidup saya lebih susah lagi. Oh atau saya kenal koneksi sana sini, saya kenal orang yang bisa pinjemin kamu uang, aparat menyelesaikan masalah kamu, saya kenal dokter yang bisa sembuhin kamu. Atau seperti Yesus, kita ulurkan tangan kita. Ayo kita berdoa. Sama seperti Petrus, dia mengatakan, aku gak punya apa-apa, aku gak punya yang kamu inginkan. Tapi apa yang aku punya, Kristus, itu yang gue berikan kepadamu. Dan dia mengulurkan tangannya untuk membantu dia. Petrus gak bilang, aku kenal dokter yang bisa sembuhin lumpuhmu, aku kenal orang kaya yang bisa kami sedekah banyak, aku kenal orang legal yang bisa kasih kamu izin supaya kamu bisa minta-minta di sini. Enggak. Petrus mengulurkan tangannya, memberikan Yesus. Adakah kita juga mengulurkan tangan kita untuk orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan? Aku gak punya apa-apa, tapi aku punya Yesus. Mari kita berdoa dan minta Yesus yang menolong kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak ampuni kami, ya seringkali kami komplain sama Engkau. Hanya karena Engkau izinkan penderitaan, kesusahan menimpa hidup kami. Padahal kalau dibandingkan dengan anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan, kami gak ada apa-apanya. Dan kami rindu Tuhan, Engkau dengan tangan-Mu, Engkau yang menolong kami. Kami rindu Engkau juga memakai kami supaya kami juga bisa jadi berkat dan menolong orang-orang lain yang menderita dan mengalami kesulitan. Dan hamba berdoa Tuhan, hamba gak tahu berapa banyak ketika hari ini mendengarkan firman Tuhan berharap ada solusi untuk keuangan, pekerjaan, masalah, keluarga dan seterusnya. Tapi hamba tahu ini yang hamba punya. Demi nama Yesus, sembuhlah penyakitmu. Demi nama Yesus, dipulihkanlah keuanganmu, dipulihkanlah keluargamu. Demi nama Yesus, dipakailah pelayananmu. Dan demi nama Yesus, biarlah hidupmu senantiasa disertai Tuhan dan menjadi berkat buat semakin banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.